Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Lentera Nur. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, segala sesuatu yang kita kerjakan harus dilakukan dengan menggunakan ilmu yang benar. Begitu juga dengan hal ibadah. Mengerjakan ibadah pun juga pasti harus menggunakan ilmu di dalamnya, seperti mengerjakan sholat, bersedekah, dan segala sesuatunya. Dalam video kali ini akan kami rangkum sedikit penjelasan tentang keutamaan orang yang berilmu. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah datang ke masjid. Ketika sampai di pintu masjid, ia melihat ada iblis di sisi pintu masjid tersebut. Kemudian berkatalah Nabi Muhammad SAW, "Hai iblis, apakah yang engkau lakukan di sini?" Lalu iblis itu menjawab, "Aku hendak masuk masjid dan merusak sholat dari orang yang sedang sholat itu. Akan tetapi aku takut dengan orang yang sedang tidur ini." Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai iblis, kenapa engkau tidak takut kepada orang yang sedang sholat itu, sedangkan ia tengah beribadah dan bermunajat kepada Tuhannya? Malah engkau takut kepada orang yang sedang tidur ini, padahal dia sedang terlena." Lalu iblis itu menjawab, "Orang yang sedang sholat di sana itu bodoh, sedangkan merusaknya lebih mudah. Akan tetapi orang yang tidur di sana itu berilmu. Apabila aku menggoda orang yang sholat itu dan aku rusakkan sholatnya, aku khawatir orang yang tidur itu terbangun dan memperbaikinya dengan segera." Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh." Dalam waktu yang berbeda, Nabi Muhammad SAW pernah menjelaskan tentang 5 perkara yang harus dibiasakan bagi penuntut ilmu atau penghafal ilmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa hendak menghafal ilmu, maka hendaklah ia membiasakan 5 perkara. Yang pertama, sholat malam walaupun hanya 2 rakaat. Yang kedua, senantiasa berwudu. Yang ketiga, bertakwa dalam rahasia ataupun terang-terangan. Yang keempat, makan untuk memperoleh kekuatan beribadah atau bertakwa, bukan untuk memenuhi syahwat. Dan yang kelima, bersiwak."
Di dalam kitab Miskantul Anwar diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, apabila tiba hari kiamat, maka didatangkanlah 4 orang di sisi pintu surga tanpa mengalami hisab dan azab. Yang pertama ialah orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Yang kedua, seorang haji yang melakukan hajinya tanpa melakukan kerusakan. Yang ketiga ialah pahlawan syahid yang terbunuh di medan perang. Dan yang keempat ialah seorang dermawan yang mencari harta yang halal lalu membelanjakannya di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ria. Mereka berebut satu sama lain untuk memasuki surga terlebih dahulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus malaikat Jibril untuk mengadili mereka. Pertama-tama, malaikat Jibril bertanya kepada pahlawan syahid. Malaikat Jibril berkata, apakah yang telah engkau lakukan di dunia sehingga engkau ingin masuk surga terlebih dahulu? Maka orang yang syahid itu menjawab, aku telah terbunuh di medan perang demi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu malaikat Jibril bertanya lagi, dari siapa engkau mendengar pahala orang syahid? Lalu orang syahid ini menjawab, aku mendengar dari ulama. Maka malaikat Jibril berkata kepadanya, peliharalah kesopananmu, janganlah engkau mendahului gurumu. Kemudian malaikat Jibril memalingkan kepalanya kepada orang yang telah haji. Lalu malaikat Jibril menanyakan hal yang sama kepadanya, dan dijawab pula dengan jawaban yang sama dengan orang yang syahid, yaitu ia mendengar pahala orang yang haji dari ulama. Maka malaikat Jibril pun menjawab yang sama pula, yaitu peliharalah kesopananmu, janganlah engkau mendahului gurumu. Lalu malaikat Jibril menengok ke arah orang yang dermawan, dan orang dermawan ini pun menjawab dengan mendengar dari ulama juga akan pahala yang akan diterima olehnya. Lalu malaikat Jibril mengatakan yang sama untuk tidak mendahului gurunya. Kemudian malaikat Jibril memalingkan wajahnya ke arah orang berilmu yang alim. Dan orang alim itu berkata, ya Tuhanku, tiadalah aku memperoleh ilmu selain dengan kedermawanan orang yang dermawan itu dan dengan sebab kebajikannya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, benarlah wahai orang alim, bukalah pintu-pintu surga sehingga orang yang dermawan itu masuk ke surga, sedangkan mereka masuk sesudahnya. Adapun salah satu kenikmatan yang akan diperoleh oleh orang yang berilmu adalah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah kota dari cahaya di bawah arsy 10 kali lipat dari dunia. Di dalam kota tersebut terdapat 1000 pohon dari intan, yakut, zabar, mutiara, dan marjan. Apabila tiba hari kiamat, maka daun-daun pohon itu bermekaran. Kemudian terdengarlah panggilan dari Allah yang Maha Pemurah. Di manakah orang-orang yang telah melakukan sholat 5 waktu berjamaah dan duduk dalam majelis ilmu
biarlah hari ini mereka datang kepada naungan pohon-pohon ini. Maka mereka pun datang lalu duduk di bawah pohon-pohon tersebut. Kemudian dipasanglah di hadapan mereka sebuah meja makanan dari cahaya, di mana terdapat makanan-makanan yang disukai dan sedap dipandang oleh mata. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah makanan-makanan itu semua. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah kisah tentang Rasulullah SAW sampai heran kepada iblis karena takut kepada orang tidur dan tidak takut kepada orang yang sedang sholat. Dikarenakan ternyata orang yang sholat itu tidak menyertai ilmu di dalamnya, sehingga iblis mengganggunya. Dan orang yang sedang tidur itu ternyata orang yang berilmu. Maka iblis pun ragu dan takut untuk menggoda orang yang sholat di dekatnya. Demikian juga sedikit penjelasan tentang keutamaan yang akan didapatkan dari ilmu. Semoga dari penjelasan singkat ini dapat memberikan manfaat dan semangat kepada kita untuk giat dalam menuntut ilmu, sehingga keutamaan seperti itu bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin.